Tadi dipakai ini. Sudah dipakai kapan terakhir? Tadi ya. Dipakai tadi. Ya, kita mulai ya. Kedengaran juga. Baru pergi cari mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan lanjutkan yang membaca pengajian kita, kitab pengajian kita, yaitu kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Ya, masih ada lanjutannya kemarin ya, sebelum masuk ke pasal yang kedua. Ya, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala dan gurunda Ki Haji Abdurrahman Abu Dalil rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ini rampai yang gurunda makada tu pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis nafsu'e Andre Gurunda At-Tirmizi. Nabi kita Muhammad juga bersabda, Nabi Muhammad juga bersabda, Nabi Muhammad juga bersabda dalam hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi Muhammad juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, apa sabda Nabi? Wa may yuhafid alaihinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin.
Wa kana min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Ya betulnya niki matupiwi. Barang siapa artinya hadis tadi ya. Barang siapa yang menjaga, barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menjaganya, jadi apa yang dijaga seperti yang kita baca sebelumnya. Seperti yang kita baca, bacaan kita sebelumnya itu ada sebuah hadis. Jadi barang siapa yang menjaganya, yaitu wudunya, menjaga wudunya, jenikna, menjaga wudunya, kemudian jongka-jongkana lauri masjid, kemudian langkah-langkahnya menuju ke masjid. Saya ulangi, barang siapa yang menjaga wudunya, barang siapa yang menjaga wudunya, kemudian langkah-langkahnya ke masjid, langkah-langkahnya ke masjid, natudang tudang rimunri purana makberi jama tajasi sempajang engkai rimunrinna. Kemudian dia sering duduk, selalu duduk di masjid setelah sholat, selalu duduk di masjid setelah sholat, selalu duduk di masjid setelah sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Untuk menunggu sholat berikutnya. Ya, untuk menunggu sholat berikutnya. Jadi ada tiga yang dijaga. Barang siapa yang menjaganya, yang pertama menjaga wudhunya, artinya kalau dia batal wudhunya langsung berwudhu lagi, ya. Itu artinya menjaga wudhu. Jadi artinya menjaga wudhu, kalau batal wudhunya sekalipun tidak mau sholat, tetapi dia langsung berwudhu lagi, itu namanya menjaga wudhu. Yang kedua, menjaga langkah-langkahnya ketika menuju masjid untuk sholat. Artinya setiap hari dia ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga itu menjaga waktunya. Setiap selesai sholat dia tinggal duduk di masjid untuk menunggu sholat berikutnya. Maka itu namanya menjaga, ya, yuhafid, menjaga amalan-amalan itu. Jadi kalau tiga ini dijaga, dengarkan ya, kalau tiga ini dijaga, apa akibatnya, apa manfaatnya? Nah, kata Nabi, tuwai rigo engkana madeceng. Nia mate rigo engkana madeceng. Dia akan hidup. Dia akan hidup. Dia akan hidup dalam kebaikan. Dia akan hidup dalam kebaikan dan dia akan meninggal juga dalam kebaikan. Dia akan hidup dalam kebaikan dan meninggal dalam kebaikan. Ya, kalau bisa dijaga yang tiga tadi. Siapa yang bisa menjaga itu dapat janji dari Nabi, Aisha bi khairin wa mata bi khairin. Ya, hidup dalam kebaikan dan meninggal dalam kebaikan juga. Itu manfaatnya ketika kita menjaga itu yang tiga tadi. Wudu, selalu ke masjid untuk sholat, kemudian menunggu waktu sholat, setelah sholat. Nah, ini sulit, ya. Tidak semua orang bisa melakukan. Makanya manfaatnya atau ya, janji yang diberikan oleh Nabi juga luar biasa. Dia akan hidup dalam kebaikan dan meninggal dalam keadaan baik. Itu semua yang diinginkan oleh orang. Tapi sulit untuk dilakukan ini, kecuali betul-betul butuh perjuangan. Menjaga wudhu. Ya, lanjut. Wa kana min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Dan engkatoni mapacing pola ridosana pada ria semula rijajianna rindona.
Kalau orang melakukan tadi itu, dia akan kembali suci. Dia akan kembali suci, dia akan kembali bersih atau suci dari dosa-dosanya. Dia akan kembali suci atau bersih dari dosa-dosanya kayaumi waladat ummuhu, sama seperti hari dilahirkannya oleh ibunya. Dia akan bersih dari dosa-dosanya sama seperti ketika baru dilahirkannya oleh ibunya. Itu anak bayi kalau baru dilahirkan belum ada dosanya, belum ada sedikit kesalahannya, sedikit pun. Nah, kalau orang bisa melakukan tiga tadi ini, ya, akan seperti itu. Dia akan mirip ya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Belum ada salahnya, belum ada dosanya, belum ada khilafnya dan sebagainya. Itu ganjarannya bagi orang yang bisa menjaga wudhunya. Dan ada orang seperti itu ya. Ada ulama-ulama tertentu yang biasa kita baca di kitab-kitab itu. Tidak peduli, yang penting dia batal wudhunya, langsung berwudhu lagi. Apalagi kalau musim dingin, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita berada di musim dingin, itu air kalau kita berwudhu seperti es. Kalau ada yang menjaga wudhunya dalam keadaan seperti itu, ini ganjarannya tadi. Dihapuskan segala dosanya, sama seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa ya. Hanya dengan menjaga wudhu, menjaga jamaah berjamaah di masjid, kemudian sering duduk setelah sholat menunggu waktu sholat. Misalnya setelah maghrib, duduk sampai isya menunggu waktu sholat isya. Sekalipun itu sulit dilakukan, apalagi zaman sekarang. Orang kalau sudah sholat langsung buka HP. Orang kalau sholat langsung main internet. Orang kalau sudah sholat langsung melakukan hal-hal yang biasanya tidak bermanfaat. Dan orang yang bisa melakukan ini bukan orang orang biasa, pasti orang yang luar biasa ya. Bukan orang sembarangan. Kalau bisa melakukan yang tiga tadi ini. Biasanya yang bisa melakukan ini orang tua ya. Saya di masjid-masjid itu kalau datang ke masjid, yang menunggu waktu sholat itu orang tua, anak muda keluar semua pergi. Cuma yang tua-tua yang tinggal. Mudah-mudahan mereka ini mendapatkan tadi apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita sekarang. Kita dari sudah sholat maghrib, kita duduk pengajian menunggu waktu sholat isya. Kita termasuk di situ. Kalau itu rutin kita lakukan, tiba-tiba kita meninggal dunia, dosa kita seperti tadi dihapuskan oleh Allah, sama seperti ketika kita baru dilahirkan, tidak punya dosa sama sekali. Ya, amin. Tapi ada yang mau meninggal sekarang? Hah? Gak ada ya. Ya, harus dijaga itu ya tadi. Ya, lanjut. Al-faslu tsani, al-faslu tsani, al-faslu as-tsani. Kita masuki pasal yang kedua ya. Yang pasal yang pertama itu kita membahas kemarin hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan wudhu ya. Kemuliaan, kebaikan, apalagi fadilah-fadilah yang terkandung dalam wudhu. Nah, sekarang al-faslu tsani, pasal yang kedua atau pembahasan yang kedua. Nah, judulnya itu kau kena nenia ala birna jenne'e. Tata cara, tata cara serta ya kemuliaan kemuliaan wudhu. Tata cara berwudhu serta kemuliaannya. Tata cara berwudhu serta kemuliaan ya berwudhu. Yaitu judul pembahasannya, judul pasalnya, tata cara dan kemuliaan berwudhu. Nah,
Urtama kedai punna jenne gaukeng mattentu yanar itu. Ya, wudu itu ada tata caranya yang tertentu. Ya, wudu itu ada tata caranya yang tertentu. Ya, tidak sekedar mencuci tapi ada tata caranya yang tertentu. Yanar itu yaitu. Yanar itu yaitu. Yanar itu yaitu. Ada yang masih biasa berbahasa Bugis sini sehari-hari. Hah? Kalau pulang ke rumah, siapa? Jadi bahasa Indonesia itu. Ya, ya. Jadi perlu dilestarikan ini ya bahasa Bugis. Kemarin saya ketemu, ya dengarkan. Ya, ada seorang ada seorang bule tinggal di Sopeng sudah hampir 10 tahun tinggal di Sopeng. Dia orang Amerika. Dia setiap hari bahasa Bugis. Dia sudah jadi orang Bugis. Dan dia bikin kamus bahasa Bugis. Dari jutaan orang Bugis di Sulawesi Selatan, cuma satu yang bisa bikin kamus bahasa Bugis. Itu pun dia orang Amerika, orang bule. Namanya Douglas, Mr. Douglas. Saya kemarin pernah wawancara, ada di YouTube itu wawancaranya, berbahasa Bugis. Dia lebih fasih dari kita orang Bugis, daripada ya, dia lebih hebat dari kita. Saya malah kadang susah mengucapkan, dia bisa. Dan dia bikin kamus bahasa Bugis. Ada di internet itu. Bisa di-download kamus bahasa Bugis. Sementara kita yang orang Bugis sekarang jarang memakai bahasa Bugis ya, bahasa kita. Ya lanjut. Yang pertama tata cara berwudu. Yang pertama maka sedina niat ya berniat. Tata cara berwudu. Yang pertama niat berniat. Berniat mape pacing untuk mas sempajang mak baca-baca akuran kue topa rilalna. Berniat untuk sholat, berniat berwudu untuk sholat. Jadi ketika kita berwudu, kita kan apa biasa dibaca kalau berniat? Nawaitul, ya, saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas ya, hadas kecil ya, untuk sholat. Maksudnya kita berniat berwudu untuk dipakai sholat dan membaca Al-Quran. Karena kedua ibadah ini ya, harus diawali dengan wudu dan harus diawali yang wudu, yaitu ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama niat berniat mape pacing, berniat membersihkan hadas kecil untuk mas sempajang baca-baca Al-Quran kue topar untuk dipakai sholat dan dipakai membaca Al-Quran. Karena makkedai Nabi Muhammad berdasarkan sabda Nabi berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan nafasue al-jamaah yang diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis. Yang diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis. Oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya itu meriwayatkan semua hadis ini. Dan kita sudah hafal semuanya. Boleh di pangulukta Umar bin Khattab. Hadis ini berasal dari Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan atau berasal dari Umar bin Khattab. Kemudian diriwayatkan oleh para periwayat hadis. Bunyinya apa?
Innamal innamal amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa sampai terakhir. Panjang hadisnya ya. Cuma yang kita hafal biasanya potongannya saja. Innamal amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, artinya majibku situngat-tungan na amala nasibawai pinia. Sesungguhnya segala amalan itu harus disertai dengan niat. Sesungguhnya segala amalan itu harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Sesungguhnya segala amalan itu harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu artinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu harus disertai dengan niat dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan nanti di akhirat. Nah, ini niat harus jelas ya. Kalau kita berwudu harus diniatkan berwudu. Harus itu. Ada di hati kita saya berniat berwudu. Ya, kalau ada orang misalnya, dengarkan. Kalau ada orang mencuci bagian tubuhnya seperti kalau berwudu, tetapi tidak ada sama sekali dalam hatinya niat, maka itu tidak termasuk berwudu. Cuma cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci kepala misalnya, atau cuci rambut. Tapi kalau ada niatnya, nah sekarang pertanyaannya, kapan dimulai niat? Ketika berwudu. Ketika membasuh atau mencuci muka. Ya, kenapa di situ? Karena sebelumnya itu bukan masih sunnah wudu ya. Mencuci tangan sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur atau memasukkan air di hidung, itu masih sunnah wudu, bukan rukun wudu. Ketika kita masuki rukun wudu, disitulah berniat. Niat cukup di dalam hati ya, itu minimal di dalam hati. Sekalipun ada ulama mengatakan ya, tidak apa-apa atau disunnahkan diucapkan dengan lidah. Untuk apa? Untuk membantu hati kita berniat. Jadi kalau ada orang berwudu tidak mengucapkan, langsung mencuci muka saja, kita tidak lihat bibirnya itu goyang-goyang, tidak membaca apa-apa, tapi cukup dalam hatinya, maka itu sah ya. Karena memang niat tempatnya di dalam hati. Kalaupun ada yang mengucapkan nawait wudu misalnya, atau nawaitu, pokoknya macam-macam, terserah. Atau dia berbahasa Bugis misalnya, dunia akan ngimajenne untuk makai hadas ya, hadas kecil, maka itu juga tidak apa-apa. Atau disunnahkan bagi ulama yang berpendapat bahwa itu disunnahkan. Dan niat itu harus jelas seperti yang sekarang tadi. Kalau wudhu niatnya betul-betul jelas untuk berwudhu. Sama kalau sholat, niatnya harus jelas. Sholat duhur kah atau sholat maghrib kah harus dijelaskan dalam niat kita. Minimal itu.
saya berniat sholat duhur, sholat berniat sholat isya misalnya. Yang kedua, tata cara berwudu ya. Tadi yang pertama adalah niat itu harus jelas, harus berniat, tidak boleh tidak. Yang kedua, bismillah. Yang kedua membaca bismillah. Itu harus membaca bismillah. Ya, bismillah yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memulai wudu. Karena hadis nafas yang ada guru ta al-Imam Muslim wa ghairuhu hadis berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya lima kadanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa bunyinya kullu mri'in kullu mrizibalin ya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'u ya kata Nabi tungkek kau napuna wanawai nade ripam mulai nasaba bismillah pokoi kata Nabi setiap amalan yang ingin kita lakukan setiap amalan yang ingin kita lakukan yang ingin dilakukan setiap pekerjaan atau amalan yang ingin dilakukan la yubda'u fihi bi bismillah yang tidak dimulai dengan bismillah yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta'u itu terputus maka akan terputus nanti jelaskan apa maksudnya terputus maka itu terputus nah, di sini Anda Gurta menulis de nasubku unana dan niya apalanna tidak sempurna manfaatnya dan pahalanya tidak sempurna gunanya hal tersebut tidak sempurna manfaatnya serta tidak sempurna pahalanya ketika tidak membaca bismillah. Ya, jadi apapun yang kita melakukan sekalipun di luar wudhu. Tanya mau belajar dimulai dengan bismillah. Mau menulis, mau menghafal atau mau memasak, ya. Ketika itu bisa bernilai ibadah ketika dimulai dengan bismillah. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'u. Segala amalan yang kita ingin lakukan kemudian tidak dimulai dengan bismillah fa huwa aqta'u. Maka itu Nabi bilang ada gurta pokoi terputus tidak sempurna gunanya nanti dan tidak sempurna pahalanya tentunya karena tidak dimulai dengan bismillah. Makanya ada ulama dengarkan ketika mengi'rab biasa belajar mengi'rab sudah pelajari ya sudah tahu i'rabnya bismillah apa itu ya ya sampai situ dulu jadi ada ulama mengatakan i'rabnya itu bismillah yaitu bismillah ya di situ bismillahi atau bismi itu jar majrur ya
di situ jar wa majrur, kemudian itu takdirnya, di situ seakan-akan kita mengatakan abtadiu au aqulu au aqra'u. Jadi kita kita membaca bismillah, itu seakan-akan di situ ada kita mengatakan sebelum membaca bismillah, di situ ada dihapus sebelumnya. Aqra'u atau abtadiu au aqulu. Ya, saya mengucapkan bismillah, saya memulai dengan bismillah, saya ya membaca dengan bismillah. Begitu pentingnya namanya bismillah. Jadi seakan-akan di situ ada yang dihapus ya sebelum bismillah itu. Sebelum huruf ba, bi, itu ada di situ abtadiu. Saya memulai, ataukah aqulu, saya mengucapkan, ataukah ya aqra'u, saya membaca dengan bismillah. Ya, sehingga ini juga merupakan tata cara berwudu. Bismillah. Ini bismillah beda dengan niat ya. Kalau niat tadi ketika membasuh muka atau mencuci muka, di situ kita berniat. Kalau bismillah sebelum kita mencuci tangan ya, di awal. Kita sudah bismillah di situ. Sebelum mencuci tangan sampai pergelangan tangan ya. Ketika kita mulai sunnah wudu. Ya, yang ketiga, tata cara berwudu. Yang pertama tadi niat ya, yang kedua bismillah, kemudian yang ketiga masuk ke dalam gerakannya ini, masuk ke dalam tata caranya, yaitu membasuh atau mencuci. Yang ketiga ribisaiwi palekut limai dan ka paledo wot katelu. Mencuci tangan, ya, mencuci tangan sampai pergelangan tangan 3 kali. Ya, seperti yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Mencuci tangan sampai pergelangan tangan wek ketelu 3 kali. Kalau banyak air ya. Seperti sekarang banyak air. Tidak mati-mati airnya. Itu sempurnanya adalah 3 kali. Tapi seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau tidak banyak air, cuma 1 botol air, kita berwudu cukup 1 kali saja. 1 kali. Karena hadis yang dapat yang bergurta Al-Imam Ahmad bin Nasai berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, ini dalilnya ya, mencuci tangan 3 kali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, Nabi bersabda, oh tidak. Oleh Ripangulutta Aus bin Aus ya. Ya. Yang berasal dari sahabat Aus bin Aus. Ada namanya sahabat Nabi Aus bin Aus, berdasarkan atau yang berasal dari sahabat Aus bin Aus. Apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fastawtafa salatan. Saya melihat, kata sahabat Nabi dari Aus bin Aus, saya melihat Rasulullah berwudu. Saya melihat Rasulullah berwudu. Saya pernah melihat atau saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Ya, bahasa Inggrisnya witai surunakum Allah Taala makinni, witai surunakum Allah Taala makinni,
Fastaukafa salasan. Kemudian beliau mencuci mencuci tangannya 3 kali. Mencuci tangannya 3 kali. Jadi inilah dalilnya bahwa kalau berwudu itu disunnahkan juga mencuci tangan. Ya sebelum mencuci ya wajah yang merupakan rukun rukun wudu. Ya jadi kita ambil air di tangan baru dicuci tangan kita 3 kali sampai di pergelangan tangan. Nah, lanjut. Saya hikmanar itu. Saya hikmanar itu. Salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya. Kenapa orang cuci tangan dulu sebelum yang lainnya. Salah satu hikmahnya. Saya hikmanar itu untuk maisengi tapana uwaye. Tapindraga yare ganade. Salah satu hikmahnya cuci tangan untuk mengetahui wujud air itu, wujudnya air yang kita mau pakai berwudu. Untuk mengetahui wujudnya air yang kita mau pakai berwudu, apakah itu berubah atau tidak? Apakah berubah atau tidak? Apakah berubah atau tidak? Kenapa? Seperti yang pernah kita sampaikan dulu ya. Pernah, kapan itu? Sudah lama. Air yang boleh dipakai berwudu itu tidak berubah apanya? Baunya ya. Baunya, rasanya, ya warnanya. Nah, itu untuk mengetahui hal itu, makanya disunahkan mencuci tangan dulu supaya bisa dicium dulu ya. Dicium baunya itu air, oh masih bagus gitu. Atau dilihat warnanya, apakah warnanya itu masih warna air, bukan warna Milo atau warna kopi. Nah, itu juga untuk rasanya ya. Bisa dirasa-rasa dulu itu air. Apakah air itu masih air atau sudah bukan air. Kalau sudah berubah rasanya, warnanya kemudian yang 3 tadi itu, maka itu sebaiknya tidak dipakai berwudu karena itu air yang tidak dibolehkan untuk dipakai berwudu. Bukan lagi air yang mensucikan. Bukan lagi air yang bisa mensucikan dalam taharah. Jadi salah satu hikmahnya itu. Kenapa itu kita cuci tangan dulu sebelum mencuci yang lainnya. Kenapa tangan dulu yang dicuci? Supaya kita bisa mengetahui air yang kita pakai itu. Apakah air itu masih tetap air yang suci dan mensucikan. Tahirun dan mutahhirun li ghairihi. Suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Nah, itu salah satu hikmahnya kenapa orang cuci tangan dulu sebelum mencuci yang lainnya. Dan nanti dilanjut lagi pada nomor 4 ya, tata cara berwudu. Ini sangat sederhana sekali. Tapi nanti belajar di fikih ya, ada pelajaran di sekolah pasti ya, fikih pasti dia belajar juga ini. Akan diulangi atau akan lebih luas lagi pembahasannya. Ini hanya secara sederhana saja. Urta almarhum menuliskan tata cara berwudu secara sangat sederhana.
Kemudian bagaimana caranya? Ada pernah bertanya, bagaimana caranya ketika kita berwudu dalam WC? Ya, dalam WC itu tidak sebaiknya tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara Bismillah adalah ayat Al-Quran. Bagaimana caranya Bismillah dalam WC? Ya, ulama mengatakan cukup dalam hati saja. Ya, karena kalau diucapkan dengan besar, diperbesar suaranya, itu terlarang ketika kita berwudu di WC. Itu pun juga kalau ada tempat di luar WC, lebih baik berwudu di luar WC. Kecuali tidak ada tempat lain, ya. Misalnya ada tempat cuma ada air di dalam WC saja. Di luar WC tidak ada, maka terpaksa berwudu di WC. Kalau seperti itu, dalam hati saja Bismillah. Atau doa-doanya dalam hati saja. Karena lagi berada di tempat yang tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Tapi kalau orang berhati-hati sebelum kita tutup, kalau orang berhati-hati itu dia akan mencari tempat di luar WC ya untuk berwudu. Kalau misalnya tidak ada air kecuali di WC, dia ambil air dulu. Dia ambil air dari WC, dibawa keluar, baru dipakai berwudu di luar WC. Kalau orang mau berhati-hati, tapi tidak dilarang juga, tidak diharamkan berwudu di dalam WC, tidak apa-apa. Ada yang berdaya. Apa? Ya, tunggu. Ya, seperti yang kita pelajari tadi, niat adalah rukun wudu ya. Ketika orang meninggalkan rukun, itu artinya batal wudunya. Ya tidak boleh, tidak harus berniat. Sekalipun Bismillah tapi tidak berniat dalam hati, maka tidak dikatakan berwudu. Cuma cuci tangan saja, cuci muka, cuci kaki, dan seterusnya. Jadi yang membedakan ibadah itu cuma niat, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang membedakannya adalah niat. Kapan tidak berniat, maka itu tidak dikatakan sebagai ibadah, ya. Cuma perbuatan biasa saja. Sama kalau orang sholat. Kalau ada orang sholat, ruku, sujud, kemudian membaca Al-Fatihah dan sebagainya, tetapi tidak berniat di awal sholatnya, maka itu bukan sholat namanya. Cuma gerakan-gerakan saja, baca-bacaan. Jadi mau tidak mau harus berniat. Itu sudah disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama yang tidak sepakat bahwa niat adalah, ya itu tadi, rukun wudu. Niat adalah rukun sholat. Tidak boleh tidak. Adapun mengucapkan niat, nah itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak perlu diucapkan. Di dalam hati saja. Ada yang mengatakan boleh diucapkan. Bahkan ada yang mengatakan sunnah diucapkan. Untuk membantu hati kita berniat. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh diucapkan. Tapi itu ya tergantung dengan ijtihad mereka. Kenapa seperti itu ijtihadnya? Adapun kita yang sering membaca kitab pilihannya Imam Syafi'i atau yang bermadhab Syafi'i, maka yang sering kita dengarkan itu disunnahkan, ya,
Disunahkan untuk mengucapkan niat, untuk membantu hati kita berniat. Apa? Apa? Ya, ada yang mengatakan cuma dimakruhkan. Sebaiknya tidak, ya. Sebaiknya tidak berbicara sambil berwudu. Supaya bisa bahkan ada doa-doa tertentu ya. Ketika membasuh tangan ini dibaca, ketika membasuh muka ini dibaca. Daripada sibuk berbicara, lebih baik kita berzikir kan, bisa dalam berwudu berzikir atau berdoa. Niat sebelum berwudu. Ya, seperti yang kita baca dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i, niat itu didefinisikan, ada yang hafal apa definisinya niat? Apa? Dalam bahasa Arab. Pendek sekali. Yang niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Tidak ada spidol kan? Ya. Yang niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah ya bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal dimulainya sebuah perbuatan. Bersamaan dengan awal dimulainya perbuatan. Jadi tidak boleh di awal. Harus bersamaan ketika kita membasuh muka, di situ kita berniat. Sama sholat. Kalau ada orang sholat, itu niatnya sebelum takbir, itu bukan niat namanya. Dengarkan ini yang keadaan di... Ketika kita sholat, kapan berniat? Ya, ketika kita memulai takbir, bukan sebelum takbir. Karena niat itu harus bersamaan dengan awal dimulainya sebuah ibadah. Kecuali puasa. Dengarkan, kecuali puasa. Puasa itu dikecualikan. Boleh berniat ketika sudah masuk maghrib, boleh boleh berniat berpuasa besok. Atau malam hari jam 12 malam boleh, jam 3 malam boleh. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, menurut kitab-kitab yang kita baca, maka itu harus bersamaan awal dimulainya ibadah. Kalau wudhu ketika membasuh muka. Kalau sholat ketika mengangkat takbiratul ihram. Ketika haji, ketika kita mulai ihram. Di situ kita berniat untuk haji atau umrah dan lain-lainnya. Ya nanti kita lanjut ya. Niat itu luas pembahasannya. Ya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.